Ada satu hadis yang mungkin barangkali jarang diketahui kita Bapak Ibu. Hadisnya menarik. Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ini hadisnya menarik. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumah, di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Duduk mereka, berkumpul mereka di dalam rumah Allah itu dalam rangka untuk yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Gampangane untuk mengkaji ilmu agama Bapak Ibu. Maka insya Allah dari sedikit redaksi hadis ini kita termasuk orang itu. Insya Allah kita semua yang ada di masjid ini insya Allah termasuk orang yang yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Maka dilanjutkan, tidaklah orang-orang itu duduk melainkan akan mendapatkan 4 janji Allah. Yang pertama, ghasyiyatuhumur rahmah. Siapapun yang duduk di majelis ilmu tersebut akan dicucuri oleh rahmat Allah. Dan itu menarik Bapak Ibu. Rahmat Allah ini tidak pilih-pilih, baik dia laki-lakinya ataupun perempuannya. Dan tidak peduli lagi dia itu masih muda ataupun sudah tua. Tidak peduli dia itu orang kaya ataupun orang yang tidak kaya. Tidak peduli dia orang ras manapun, rahmat Allah akan diberikan kepada siapapun yang mau duduk di majelis ilmu tersebut. Dan ini menarik Bapak Ibu. Rahmat Allah itu berarti juga kasihnya Allah, termasuk sayangnya Allah. Dan ini berbeda kasih sayang Allah. Maka kata Allahyarham Kiai Haji Zainuddin MZ, ini menarik. Jangan bangga kalau dikasih oleh Allah, karena Fir'aun itu dikasih oleh Allah. Jangan bangga kalau dikasih oleh Allah, karena Qarun itu dikasih oleh Allah tapi gak disayang. Maka kata Kiai Haji Zainuddin MZ Allahyarham, orang yang dikasih belum tentu disayang, tapi orang yang disayang sudah pasti akan dikasih. Kalaupun tidak dikasih pasti karena sayang. Itu menarik Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kalau misal punya putra putri, anak kecil misal Bapak Ibu, umurnya masih 3 tahun, 4 tahun, Abi, Umi minta beliin petasan yang paling besar, kira-kira dikasih atau buatan Bapak Ibu? Kalau misal punya putra putri kecil ya Bapak Ibu, minta dibelikan petasan yang paling besar, kira-kira diberi buatan Bapak Ibu? Pasti tidak akan dikasih. Kalaupun dikasih itu perlu dibimbing ya Bapak Ibu, didampingi. Tidak akan dikasih. Umumnya orang tua, wah jangan, gak usah, ini beli yang lain aja, jangan beli yang itu, berbahaya. Tidak dikasih. Apakah karena tidak sayang? Tidak, justru karena sayang. Karena sayang, takut anaknya kenapa-napa, makanya tidak dikasih. Bisa jadi Bapak Ibu, kita sudah berdoa lama kepada Allah, ya Allah saya pengen kaya, tapi tidak dikasih oleh Allah. Bisa jadi Allah tahu kalau dikasih bahaya ini, jangan dikasih ini, makanya tidak dikabulkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu, teman-temanku, adik-adikku yang dirahmati Allah, bisa jadi doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan kepada Allah, kita sudah sering bermunajat meminta kepada Allah, kok tidak dikasih oleh Allah, kita berhusnudzon, pasti Allah sayang sama kita, ada hal lain yang lebih baik bagi kita. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Itu yang pertama adalah ghasyiyatuhumur rahmah, dicucuri oleh rahmat Allah. Dan satu hal lagi menarik Bapak Ibu, rahmat Allah itu luas. Kadang sebagian manusia itu terlalu sederhana dalam menyimpulkan rahmat Allah itu berarti materi. Rahmat Allah berarti ya duit, uang sing duit akeh berarti dirahmati Allah. Ini belum tentu Bapak Ibu. Rahmat Allah tidak selalu berupa materi. Rahmat yang Allah berikan tidak selalu berupa uang. Bisa jadi Bapak Ibu, rahmat Allah itu berupa kesehatan badan kita, diberi kesehatan oleh Allah. Bisa jadi rahmat Allah itu berupa mendapatkan putra-putri yang solih-solihah, itu adalah rahmat Allah. Bisa jadi Bapak Ibu, rahmat Allah itu berupa kita dipertemukan dengan orang-orang baik, urusan-urusan kita dimudahkan, tidak bertemu dengan orang-orang yang tidak baik. Itu bisa jadi adalah rahmat Allah. Maka dengan duduknya kita Bapak Ibu, hanya duduk mendengarkan, bermajelis ilmu, mengaji bersama-sama,
insya Allah akan termasuk mendapatkan janji Allah yang pertama, ghasyiyatuhumur rahmah. Adapun yang kedua, wa hafathumul malaikah, akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat Allah. Dan ini menarik Bapak Ibu. Kita duduk bermajelis ilmu, jangan dikira ini kita sendirian, bukan Bapak Ibu. Kita tidak pernah sendirian. Jadi di antara kita di satu sudut ruangan ini juga ada makhluk lain yang tidak bisa kita lihat, baik dari golongan jin yang muslim ataupun dari malaikat-malaikat Allah. Dan ini ampun dicari Bapak Ibu, nanti aku pengen delok rupane malaikat ini kok piye, tidak bisa dilihat karena mereka adalah makhluk yang dighaibkan oleh Allah. Yang jelas duduknya kita di sini dinaungi oleh malaikat Allah. Dan menariknya Bapak Ibu, malaikat itu akan mendoakan kita, ya Allah, si fulan, si fulana ini tengah duduk untuk mengingatmu di majelis yang berzikir kepadamu, mengingat kepadamu, maka ampunilah dosa-dosa dia ya Allah, berilah dia rezekimu, lindungilah dia dari nerakamu, dan masukkanlah dia ke dalam surgamu. Doa ini diulang-ulang terus oleh malaikat-malaikat tadi Bapak Ibu. Ya Allah, si fulan, si fulana ini duduk di majelis untuk berzikir kepadamu, mengingat kepadamu, maka ampunilah dosa-dosanya. Yang pertama, ampunilah dosa-dosanya. Yang kedua, berilah dia rezekimu, mendapatkan rezeki Allah. Yang ketiga, masukkanlah dia ke dalam surgamu, lindungilah dia dari azab nerakamu. Itu doa diulang-ulang terus Bapak Ibu. Doa itu ditujukan untuk kita, satu persatu setiap orang yang duduk di majelis ilmu. Maka ketika majelis itu sudah berakhir, majelis zikir itu, majelis ta'lim itu sudah bubar, malaikat itu akan kembali menghadap Allah dan melaporkan. Bahasa kita itu laporan. Ya Allah, tadi saya menaungi hambamu fulan, fulana, saya naungi, maka didoakan lagi oleh malaikat, ampunilah dosa-dosanya ya Allah, berilah rezekimu, lindungilah dia dari azab nerakamu, masukkanlah ke dia dalam surgamu. Maka insya Allah Allah akan mengabulkan doa malaikat tadi. Hanya dengan amalan kita Bapak Ibu sederhana duduk di majelis ilmu. Maka kita harus bersyukur ketika kita termasuk orang yang hadir di majelis ilmu. Yang pertama tadi adalah ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian wa hafathumul malaikah. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan bagi siapapun yang hadir di majelis ilmu itu Bapak Ibu. Jadi normalnya manusia, normalnya umat muslim kalau taklim harusnya hatinya tenang Bapak Ibu, hatinya bergembira, berbahagia, karena bisa bermesraan dengan ilmu, mendapatkan janji Allah, nazalat alaihimus sakinah, hatinya akan tenang. Maka ketika kok ada orang ngaji taklim, bermajelis ilmu kok hatinya justru malah gelisah. Misal kadang biasanya sebagian orang, misalnya ibu-ibu, saya ambil contoh ibu-ibu datang ke majelis taklim, melihat saudaranya, melihat tetangganya, temannya beli motor baru, malah gelisah. Wah, ini niatnya mau pamer tok iku motor anyar, ora mesti sinau. Hatinya malah gelisah Bapak ya. Yang seperti ini jangan. Atau mungkin bawa perhiasan ya kan, wah pamer gelang, pamer kalung, aku tok duwe cuma ora tak gawa wae. Seperti itu jangan dihilangkan. Harusnya kita ke taklim, nazalat alimus sakinah itu benar-benar terlihat, muncul ketenangan di dalam hati kita. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian wa hafathumul malaikah, kemudian nazalat alaihimus sakinah, dan yang terakhir yang keempat wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan secara khusus Bapak Ibu menyebut-nyebut nama kita dengan perasaan bangga. Nama kita dikenalkan dengan seluruh penduduk langit. Jadi nama kita itu sudah dikenalkan kepada seluruh penduduk langit. Allah bangga. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Gampangannya seperti ini. Wahai penduduk langit sekalian, ketahuilah saya mempunyai hamba fulan, saya mempunyai hamba fulanah. Dia rajin untuk mengingatku, bermajelis mengingatku. Nama kita itu sudah dikenalkan kepada seluruh penduduk langit dengan perasaan bangga. Maka contoh sederhananya sih ingatan Bapak Ibu. Kalau seandainya nama kita disebut-sebut tokoh ternama di negara kita, kayak misal Bapak Ibu, pasti kita kan senang Bapak Ibu. Nama kita masuk TV, si fulan berjasa memberikan sumbangsih terhadap negara ini, wah kita bangga, senang. Nama kita disebut, misal kalau para murid ya Bapak Ibu, anak-anak gitu kan, para santri namanya disebut ustadz ketika apel.
contoh ini loh si fulan ini, si A, si B, dia santri teladan yang sangat baik. Kalian harus seperti ini. Oh bangga Bapak Ibu, senang. Coba dibayangkan Bapak Ibu, ini yang menyebut-nyebut adalah Allah. Maka kita harus bersyukur Bapak Ibu mendapatkan keutamaan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dari hadis tersebut harusnya kita termotivasi untuk rajin bermajelis ilmu. Terkhusus nih saya juga berpesan kepada adik-adikku yang masih muda, yang semangat ketika untuk menuntut ilmu, yang semangat, jangan merasa terpaksa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini tadi sepertinya saya belum perkenalan gitu Bapak Ibu. Ini kira-kira perlu perkenalan buatan Bapak Ibu? Perlu. Masya Allah. Baik, mungkin sedikit ada perkenalan dari saya terlebih dahulu. Kan kalau kata pepatah sih, tak kenal maka tak sayang, ngaten nggih Bapak Ibu. Tapi pada faktanya yang kenal belum tentu sayang. Contoh sederhananya kalau saya pernah dengar di ceramahnya Ustaz Adi Hidayat, ibu kalau kenal tetangga nggak harus sayang, jadi kenal nggak harus sayang, tak kenal maka ta'aruf. Seperti itu Bapak, kata Ustaz Adi Hidayat. Baik, sedikit perkenalan dari saya. Mungkin dari nama nih, perkenalkan nama saya Andros Kurnia Amadjadi. Namanya susah gitu Pak. Biasa dipanggil Andros. Saya asalnya kebetulan dari Semarang. Mungkin Bapak Ibu barangkali ada yang pernah ke Semarang atau paham daerah Semarang. Saya tinggalnya di Kerapiak di Semarang, di Kecamatan Ngalian, dekat bandara insya Allah. Di Semarang. Kebetulan qadarullah saat ini mendapatkan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu di Nasirul Quran Jepara di Selagi, sebagaimana pondoknya dulu Ustadz Noval di Nasirul Quran. Saat ini sudah semester 3. Ya, mohon doanya Bapak Ibu agar bisa istiqomah untuk menuntut ilmu, agar ilmu yang dipelajari di sana bisa bermanfaat. Minta doanya selalu, dan juga masih butuh bimbingan dari Bapak Ibu sekalian agar ke depannya bisa lebih baik, seperti itu. Kalau untuk status jelas Bapak Ibu, belum menikah. Kalau disebut jomblo saya enggak suka Pak. Bukan jomblo, single fisabilillah. Kalau anak muda gitu, wah rak pacaran berarti rak di bojo, apa belum menikah, jomblo. Kalau saya single Pak, masih single. Kan beda. Jomblo itu nasib, single itu prinsip. Saya alhamdulillah belum berkeluarga dan belum berencana, belum kepikiran. Kan mumpung masih muda, kalau saya pernah dengar dari Ustaz, yang mumpung masih muda belajar dulu Mas Andros, jangan kepikiran nikah. Ya, insya Allah saya akan berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan, diajarkan oleh Ustaz-Ustaz kami, seperti itu. Cukup ya Bapak Ibu untuk perkenalannya, atau barangkali ada yang belum jelas? Cukup ya? Baik, seperti itu. Biasa dipanggil Mas Andros, bukan Ustadz kok. Dan di sini kebetulan menggantikan Ustadz Hanafi Bapak Ibu. Ini sebenarnya agak mendadak juga. Tadi malam disampaikan oleh Ustadz Fanani kesantrian Nasirul Quran, Mas Andros ini ada WA dari Ustadz Hanafi, coba didengarkan pakai voice note gitu kan. Intinya Ustadz Hanafi sedang ada halangan, berhalangan hadir untuk mengisi taklim subuh ini. Akhirnya beliau mengamanahkan kepada saya. Meskipun aslinya saya merasa jauh Bapak Ibu dibanding Ustadz Hanafi, saya belum ada apa-apanya, saya masih belajar. Tapi kalau kata Ustadz Hanafi, udah nggak apa-apa Mas Andros, dicoba aja sebagai media untuk belajar. Jadi Bapak Ibu, di sini saya meminta keridhaannya, keikhlasannya, buatan apa-apa Bapak Ibu kalau saya ngisi. Alhamdulillah. Kalau seandainya keberatan saya alhamdulillah kalau buatan apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu perkenalan dari saya. Maka pada pagi hari ini saya ingin sedikit menyinggung ada satu ayat di dalam Al-Quran. Insya Allah ayatnya ini ya sering, tapi gak sering-sering banget kita dengar sih Bapak Ibu. Cuman di halaman yang sama di ayat ini ada ayat yang sangat sering kita dengar. Biasanya kalau bapak-bapak, mas-mas ini ketika khutbah, ketika Jumatan pasti mendengar ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tapi kita agak mengkaji ayat ini Bapak Ibu. Kita mengkaji ayat yang ada di bawahnya Bapak Ibu. Ayat selanjutnya dikatakan di halaman yang sama di surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ini menarik Bapak Ibu. Jadi dulu Allah itu menawarkan Bapak Ibu. Allah menawarkan satu amanah Bapak Ibu. Satu amanah untuk mengabdi, menghamba kepada Allah, sekaligus untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan amanah itu Allah tawarkan Bapak Ibu. Tidak langsung Allah serta-merta berikan, tapi Allah tawarkan. Mau tidak, kan beda Bapak Ibu. Orang yang diberi dengan orang yang ditawarkan itu beda. Kalau ditawarkan kita punya pilihan. Dan Allah menawarkan amanah ini Bapak Ibu. Amanah ini ditawarkan kepada langit Bapak Ibu. Kemudian ditawarkan juga kepada gunung. Kemudian ditawarkan juga kepada bumi itu sendiri Bapak Ibu. Semuanya ini adalah makhluk Allah yang sangat besar Bapak Ibu. Makhluk Allah yang sangat kuat, makhluk Allah yang sangat luar biasa. Langit Bapak Ibu, kemudian bumi Bapak Ibu, gunung Bapak Ibu, makhluk yang besar semua. Tapi menariknya Bapak Ibu, langit, gunung, bumi, makhluk-makhluk Allah yang besar itu, makhluk-makhluk Allah yang perkasa itu, asfaqna minha, merasa berat, tidak mau, takut kepada Allah, menolak tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya Bapak Ibu, wa hamalahal insan, manusia, makhluk yang kecil ini Bapak Ibu, makhluk yang terbatas ini Bapak Ibu, makhluk yang serba tidak bisa ini Bapak Ibu, hamalahal insan, menyanggupinya, menerima tawaran amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menarik Bapak Ibu. Coba dibayangkan, manusia Bapak Ibu, dia mau mencoba sekuat apapun ya Bapak Ibu, dia tidak bisa menjulang sampai tinggi seperti tingginya langit Bapak Ibu. Tapi keberaniannya mengalahkan langit Bapak Ibu. Manusia mau mencoba menguasai bumi seperti apapun, tidak bisa Bapak Ibu. Tapi keberaniannya, percaya dirinya mengalahkan bumi itu sendiri Bapak Ibu. Manusia mencoba sok gagah, hebat, perkasa gitu, tidak bisa menjulang setinggi gunung Bapak Ibu. Tapi keberaniannya mengalahkan gunung itu sendiri Bapak Ibu. Karena berani menyanggupi amanah yang Allah tawarkan. Maka dalam ayat itu Allah mensifati manusia Bapak Ibu, innahu kana zaluman jahula. Ini sudah sunatullah, sudah fitrahnya Allah mensifati manusia seperti itu. Manusia itu yang pertama adalah zaluman jahula, yang kedua jahula. Yang pertama zalim Bapak Ibu. Manusia itu zalim, dia aniaya terhadap diri mereka sendiri. Makanya menarik Bapak Ibu. Kebanyakan manusia, kebanyakan kita itu senang dengan amanah, senang dengan jabatan, senang dengan kekuasaan Bapak Ibu. Kan umumnya seperti itu. Banyak, tidak usah negara lain, negara kita sendiri untuk merebutkan kekuasaan saja direbutkan Bapak Ibu. Menunjukkan bahwasanya orang itu ingin mendapatkan kekuasaan, ingin memegang satu amanah Bapak Ibu. Maka dia zalim, manusia itu zalim. Dia menganiaya diri sendiri, membuat diri kita itu istilahnya bahasa yang Jawa marai rekoso awak Bapak Ibu. Seperti itu. Yang pertama adalah zalim, yang kedua jahula. Manusia itu bahasa halusnya nggih, tidak tahu konsekuensi apa yang akan dihadapi. Kalau jahula, jahil, bodoh kan keras gitu Bapak Ibu. Maka manusia itu jahula, dia tidak tahu konsekuensi apa yang akan dia hadapi ketika dia menyanggupi amanah tersebut. Maka menarik dari ayat ini Bapak Ibu, satu ayat yang menunjukkan bahwasannya tabiat manusia itu seperti itu. Dia senang memegang satu amanah, dia senang untuk menjadi penguasa, memiliki wewenang. Dan umumnya manusia seperti itu Bapak Ibu. Hanya saja ada manusia-manusia tertentu yang sudah bisa meredam tabiat-tabiat tersebut. Maka menarik Bapak Ibu, terjadi satu dialog Bapak Ibu
Ada dialog percakapan antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang dari pamannya, Amr bin Hisham bin Mughirah al-Makhzumi, yaitu Abu Jahal, Bapak Ibu, yang saat itu termasuk salah satu pembesar Quraisy. Menarik, terjadi dialog percakapan antara Rasulullah dengan pamannya. Kata Rasulullah, "Ya Abal Hakam, qul kalimatan wahidatan tamlikul Arabi wal Ajam." Ini menarik, Bapak Ibu. Rasulullah memanggil pamannya dengan kunyah resminya, gelar resminya. "Wahai Abu Hakam, katakanlah satu rangkaian kalimat yang manakala kalau kamu mengucapkan itu, tamlikul Arabi wal Ajam, kamu akan menjadi raja, menjadi penguasa di bangsa Arab dan juga bangsa Ajam." Ini Rasulullah menawarkan ini karena Rasulullah itu melihat di dalam diri Abu Jahal, Abu Hakam ini ada jiwa kepemimpinan, Bapak Ibu. Ada jiwa leadership. Abu Jahal, Abu Hakam ini orangnya hebat kalau jadi pemimpin, disiplin, tegas, bijaksana, profesional. Abu Jahal itu orangnya seperti itu, Bapak Ibu. Kadang kita yang belum tahu ya, Bapak Ibu, menganggapnya Abu Jahal kan bodoh, berarti Abu Jahal itu orangnya bodoh, hula-hula, boten, Bapak Ibu. Abu Jahal itu tidak seperti itu. Kan kalau di pikiran kita kan biasanya orang bodoh berarti wong sing wis kok ngono lah, Abu Jahal tidak seperti itu, Bapak Ibu. Abu Jahal kenapa disebut Jahal, bodoh? Karena dia menolak kebenaran. Tapi dia pribadinya luar biasa, Bapak Ibu. Orang yang sangat hebat sekali. Ditawarkan oleh Rasulullah karena Rasulullah melihat, kamu kalau pengen jadi pemimpin jangan tanggung-tanggung, jangan cuma di suku kita saja, jadi pemimpin sekaligus yang besar sekalian, pemimpin bangsa Arab dan pemimpin bangsa Ajam. Kalau mau, ditawarkan oleh Rasulullah. Abu Jahal tertarik, maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan, faqala qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tamlikul Arabi wal Ajam. Katakanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka saya jamin kamu pasti akan jadi raja di Arab dan raja di bangsa Ajam. Rasulullah menjamin itu kalau mau Abu Jahal. Maka Bapak Ibu, ini menarik. Muka Abu Jahal yang pertamanya tadi antusias, tertarik, tiba-tiba itu langsung memerah, Bapak Ibu. Maka Abu Jahal itu langsung menyeringai, tilkal kalimah yabghuduhal mulk. Kalau menjadi raja, menjadi pemimpin, baik itu bangsa Arab maupun bangsa Ajam, tapi terikat dengan dua kalimat tadi, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Abu Jahal mengatakan yabghuduhal mulk, tilkal kalimah yabghuduhal mulk. Kalimat itu raja-raja gak ada yang suka, raja-raja pasti membencinya. Seperti yang saya katakan, Bapak Ibu, Abu Jahal orangnya itu cerdas, Bapak Ibu. Baru dikasih tahu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Abu Jahal itu pemikirannya udah sampai ke depan. Pemikirannya itu sudah sangat jauh, Bapak Ibu. Abu Jahal sadar menjadi pemimpin tapi terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Maka Abu Jahal tahu, pemimpin yang terikat dengan kalimat ini, maka dia harus memimpin yang pertama, memimpin dia bertanggung jawab langsung kepada Allah, Bapak Ibu. Dan harus memimpin dengan cara yang ditentukan oleh Allah. Dan Abu Jahal sadar ini, Bapak Ibu. Yang kedua, dia menjadi pemimpin harus dengan bimbingan Rasulullah Muhammad SAW, serta menegakkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan Abu Jahal sadar ini, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, dia menjadi pemimpin, dia akan bertanggung jawab secara penuh terhadap orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Berarti orang-orang yang dipimpinnya mempunyai hak untuk menggugat dia ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Jahal sadar ini, Bapak Ibu. Maka yang saya katakan tadi, Abu Jahal orangnya cerdas, Bapak Ibu. Ketika diberi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia langsung paham, berarti akan terikat dengan tiga hal ini. Maka raja-raja tidak akan menyukainya. Kata Abu Jahal seperti itu, Bapak Ibu. Maka saya pernah baca, Bapak Ibu, kitab Rahiqul Maktum, Sirah Nabawi, karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Bapak Ibu. Itu menarik, Bapak Ibu. Baik Abu Jahal ataupun orang-orang kafir Quraisy Mekah,
itu tidak ada yang mendustakan Nabi Muhammad Bapak Ibu, tapi mereka mendustakan Allah. Jadi ada satu dialog Bapak Ibu, wahai Muhammad, kami sama sekali tidak menuduh engkau berdusta. Kami sama sekali yakin engkau tidak berdusta. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin seperti dalam kitab Sirah Nabawiyah seperti itu Bapak Ibu. Kami sangat yakin engkau tidak berbohong. Itu kata orang-orang kafir Quraisy. Tapi kami benar-benar ingkar kepada Allah. Kami tidak mau meninggalkan agama nenek moyang kami. Jadi ini yang menarik Bapak Ibu. Bahkan musuh Rasulullah sendiri pun itu memuji Rasulullah, menganggap Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Tapi karena kesombongannya mereka menolak ajaran yang dibawa Rasulullah karena memberati ngaboti agama nenek moyangnya. Maka menarik Bapak Ibu, Abu Jahal tahu sebenarnya yang dibawa Rasulullah ini adalah kebenaran Bapak Ibu, tapi dia menolaknya. Maka Abu Jahal sadar pemimpin yang terikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka menjadi pemimpin yang bertambah kewajibannya dan berkurang hak-haknya, berkurang kesenangannya, bertambah tanggung jawabnya. Berat Bapak Ibu pemimpin yang seperti ini, pemimpin yang terikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Bapak Ibu, Ibnu Khaldun dalam satu kitabnya yang berjudul Muqaddimah, ini menarik Bapak Ibu, Muqaddimahnya saja satu kitab ya. Bayangkan Muqaddimah pembukaannya satu kitab, belum kebayang nanti isinya seperti apa Bapak Ibu. Ya itulah bedanya ulama-ulama terdahulu dengan kita Bapak Ibu. Ulama-ulama dahulu kan levelnya seperti itu Bapak Ibu, nulis kitab itu sampai tebal-tebal bahasa Arab Bapak Ibu seperti itu. Kita jangankan untuk menulis kitab bahasa Arab, baca saja misalnya kan kadang geratul-geratul masih salah, nasab, rofa, jer salah semua seperti itu. Maka kita belum ada apa-apanya dibandingkan ulama-ulama kita yang terdahulu Bapak Ibu. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah menjelaskan tidak mungkin bersatu di dalam satu qalb manusia, tidak mungkin bersatu di dalam hati manusia dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, pemahaman yang lurus tentang tauhid, dan yang kedua, ambisi untuk jadi penguasa. Kata Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, dua hal ini tidak mungkin bersatu dalam satu hati manusia. Yang pertama, pemahaman yang benar tentang tauhid, dan yang kedua, ambisi, keinginan untuk menjadi penguasa. Dua hal ini tidak mungkin bersatu dalam hati manusia. Pasti salah satu akan lebih kuat dan menang. Maka Bapak Ibu, Abu Jahal dia mempunyai ambisi untuk jadi penguasa. Dia punya keinginan untuk menjadi pemimpin. Maka secara fitrahnya sudah pasti tauhid akan susah masuk ke dalam hati Abu Jahal. Maka dia menolak ajaran Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hakikatnya seperti itu Bapak Ibu. Setiap orang yang memahami tauhid secara lurus, dia tidak akan ingin jadi pemimpin. Dipegang betul-betul Bapak Ibu. Orang kalau benar-benar tauhidnya lurus, yakin, paham betul, dia gak pengen jadi pemimpin, tidak ingin. Kalaupun jadi pemimpin biasanya dipakake Bapak Ibu, ditunjukkan dalam satu forum rapat, ya kita akan membahas tentang organisasi kita akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Biasanya ditunjuk Bapak Ibu. Kok lucu kalau ada orang, saya mengajukan diri saya sendiri ya, gumede ya. Apa istilah bahasanya orang Jepara, ondal-ondol ya. Seperti itu, merasa yakin, merasa bisa, ondal-ondol. Nah, umumnya kalau kita ya, jenengan aja, jenengan monggo, seperti itu. Saling melemparkan amanah karena kita merasa berat ya seperti Bapak Ibu. Maka berat, tidak enak menjadi pemimpin. Ambil contoh ya Bapak Ibu. Saya tidak ingin menyindir satu orang ya Bapak Ibu, tapi secara umum saja katakanlah satu presiden Bapak Ibu. Kan presiden itu pemimpin satu negara ya Bapak Ibu, orang nomor satu di negara ini lah katakanlah menjadi pemimpin. Bayangkan saja Bapak Ibu, menjadi pemimpin dari negara Indonesia, berarti menjadi pemimpin dari kurang lebih katakanlah 260 juta orang ya Bapak Ibu. Misal menjadi pemimpin dari 260 juta orang Bapak Ibu. Ini kan kalau dibayangkan berat Bapak Ibu. Bayangkan saja 260 juta orang siap berbaris di hadapan Allah Bapak Ibu.
berbaris satu persatu maju menggugat kita Bapak Ibu. Kalau ada kepemimpinan kita yang kurang baik, kepemimpinan kita yang tidak adil, kepemimpinan kita yang masih zalim barangkali, itu 260 juta orang berbaris Bapak Ibu, satu persatu akan menggugat kita, menuntut kepada Allah Bapak Ibu, satu persatu akan maju. Repotnya Bapak Ibu, setiap penggugat berhak untuk meminta pahala pemimpinnya ketika dia merasa dizalimi. Ya Allah, pemimpin saya ini pernah mendolimi saya, pernah berbuat tidak adil. Maka ketika benar, pahala pemimpin tersebut akan diberikan, dilemparkan kepada penggugat Bapak Ibu. Itu baru satu penggugat Bapak Ibu. Satu penggugat itu bisa ribuan tahun, apalagi 260 juta penggugat Bapak Ibu. Semuanya menuntut. Repotnya Bapak Ibu, kalau pahala pemimpin tadi habis, si penggugat berhak untuk menimpakan dosanya kepada pemimpin tadi. Itu pun kalau masuk surga Bapak Ibu pemimpinnya. Seperti itu. Berat Bapak Ibu. Menjadi pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban sampai seperti itu. Meskipun kita semuanya adalah pemimpin, baik dalam lingkup yang kecil, minimal memimpin diri sendirilah. Maka setidaknya kita harus sadar Bapak Ibu, jangan ambisi untuk jadi pemimpin. Jangan, berat. Tidak enak. Saya sendiri pun pribadi kalau ditawari pengen jadi presiden, nggak pengen. Kalau saya kata teman-teman sih enak jadi sultan. Sultan mah bebas ya. Kan katanya seperti itu. Sultan mah bebas, enak jadi sultan. Jadi presiden nggak enak. Ya sebenarnya aslinya sama saja sih, jadi pemimpin nggak enak seperti itu. Ya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa orang yang kalau sudah memahami hakikat la ilaha illallah, dia tidak akan punya ambisi untuk jadi seorang penguasa. Terus dia akan ridho menjadi orang yang dipimpin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Nabi Nuh alaihissalam itu pernah berwasiat kepada anaknya Bapak Ibu. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Imam Albani dalam Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Itu dikatakan, ya bunaya, intinya Nabi Nuh itu berbicara kepada anaknya, wahai anakku, aku punya 2 wasiat untukmu. Nabi Nuh berkata kepada putranya, aku punya 2 wasiat untukmu. Yang pertama, la ilaha illallah, dan yang kedua, subhanallah wa bihamdi. Kata Nuh alaihissalam kepada anaknya, wahai anakku, seandainya alam semesta ini dipadatkan, baik yang sudah padat maupun yang cairnya, lautannya semua dipadatkan jadi satu, kemudian beratnya tidak dikurangi sedikit pun, dimampatkan menjadi satu, dirapatkan, diletakkan dalam satu timbangan, maka wahai anakku, kata Nuh alaihissalam kepada putranya, kalimat la ilaha illallah kalau diletakkan di mata timbangan yang satunya, maka ketahuilah kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat dari alam semesta dan seluruhnya. Menarik Bapak Ibu. Saya juga pernah dengar dari Ustadz dulu menyampaikan satu hadis yang kurang lebih intinya seperti ini Bapak Ibu. Kelak hamba Allah akan dihadapkan dengan seluruh buku catatan amalnya Bapak Ibu. Dikatakan ada 99 buku catatan amal keburukannya. Itu dihadapkan di depannya. 99 buku catatan. Kemudian buku itu masing-masing Bapak Ibu, satu buku panjangnya itu sejauh mata memandang. Isinya tulisan-tulisan yang menjelaskan amal buruknya selama kehidupan. Bayangkan Bapak Ibu, 99 buku panjangnya itu sejauh mata memandang, dan setiap buku tulisannya isinya amal buruk yang kita kerjakan. Maka Allah bertanya kepada hamba tersebut, lihatlah amal burukmu itu, apakah ada di antaranya yang kamu ingkari? Tidak ya Allah, saya yakin itu semua benar, tidak ada yang salah, tidak ada salah tulis dan lain sebagainya. Maka kemudian Allah berkata, adakah kamu punya amalan yang bisa menandingi amal burukmu itu? Hamba tadi itu sudah pesimis Bapak Ibu, sudah yakin, wes entek ya aku serai iso entek sebenarnya seperti itu. Tidak ada ya Allah, sudah saya tidak punya amalan lagi yang bisa menandingi amal buruk saya itu. Maka kata Allah berfirman kepada malaikat, keluarkan satu buku yang masih tersimpan.
dikeluarkan satu buku lagi, jadi genap bukunya adalah 100 Bapak Ibu. Bukalah, ketika dibuka, bacalah. Isinya adalah kalimat La ilaha illallah. Maka kata Allah, sungguh satu buku ini, satu kalimat tauhid ini sudah bisa menebus seluruh amal burukmu itu. Maka masuklah ke dalam surgaku. Seperti itu Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Betapa tingginya hakikat tauhid Bapak Ibu. Betapa mahalnya la ilaha illallah Bapak Ibu. Maka seburuk apapun kita Bapak Ibu, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan Bapak Ibu, kita harus masih bersyukur Bapak Ibu, masih memiliki tauhid di dalam hati kita. Harus bersyukur Bapak Ibu. Tauhid la ilaha illallah. Maka kata Quran bukan fa'iqin la ilaha illallah, tapi kata Quran di surat Muhammad Bapak Ibu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Bukan sekedar yakin Bapak Ibu. Kan kata orang Jawa, yang penting yakin, yang penting yakin rak popotan, yang penting yakin. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ilmuilah. Kita harus mengilmui la ilaha illallah. Betapa mahalnya kalimat la ilaha illallah. Itu Bapak Ibu, yang pertama la ilaha illallah. Yang kedua adalah subhanallah wa bihamdi. Wasiat Nuh kepada anaknya. Fa innaha tasbihatu kulli syai' wa biha turzaqul khalq. Karena subhanallah wa bihamdi itu adalah tasbihnya seluruh makhluk. Wa biha turzaqul khalq. Dan dengan itu seluruh makhluk akan mendapatkan rezeki dari Allah. Ini masyhur Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kita akan sering mendengar ya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semua bertasbih kepada Allah. Sering mendengar seperti itu. Maka tasbihnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Subhanallah bihamdi, atau lebih sempurna lagi subhanallahil azim, dilengkapi. Wa biha turzaqul khalq. Dengan tasbihnya itulah para makhluk mendapatkan rezeki dari Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita itu memperbanyak bertasbih kepada Allah, itu berarti kita sedang menyamakan frekuensi kita dengan alam semesta Bapak Ibu. Kita mencoba untuk menyamakan frekuensi kita dengan alam semesta. Maka ibarat radio kayak Bapak Ibu, kalau frekuensinya udah dapat, udah pas, nyambung, bisa mendengarkan apa yang ada di dalam radio tersebut. Tapi kalau frekuensinya saja sudah gak nyambung, kemeresek, kedir, gak bisa mendengar apa-apa. Maka dengan kita memperbanyak tasbih Bapak Ibu, itu ikhtiar kita untuk menyamakan frekuensi kita dengan alam semesta. Kalau alam semesta itu mendapatkan rezeki karena tasbihnya, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan rezeki karena tasbih kita. Satu frekuensi, maka apa-apa akan nyambung dengan kita Bapak Ibu. Alam semesta apa-apa akan nyambung dengan kita. Kita dipertemukan dengan orang baik, mendapatkan rezeki yang baik, urusan kita dimudahkan, mendapat jalan keluar yang terbaik, dan lain sebagainya. Kalau kita memperbanyak tasbih, maka sebenarnya setiap zikir itu kan punya Bapak Ibu, fadilahnya masing-masing. Kan itu ada istighfar itu dari kata ghafara, ampuni. Kemudian dijabarkan helm yang dipakai tentara untuk melindungi ketika perang itu mighfar. Mighfar itu dari kata ghafara juga, menutupi. Maka orang yang memperbanyak istighfar, ghafara itu akan ditutupi. Ditutupi apa? Dosa-dosanya besok tidak ditampakkan kepada orang lain ketika di hari kiamat. Ditutupi oleh Allah. Ibarat tembok yang asalnya catnya putih, dilapisi lagi dengan cat warna lain, maka cat putih itu tidak terlihat. Seperti itulah keutamaan istighfar. Di antaranya seperti itu. Orang memperbanyak istighfar, nanti dosa-dosanya tidak ditampakkan. Maksiat-maksiat dia tidak ditampakkan kepada manusia yang lain. Itu istighfar. Atau mungkin tadi subhanallah bihamdi, subhanal azim, berarti dia akan bertemu dengan rahmat-rahmat Allah yang ada di alam semesta ini. Masing-masing banyak Bapak Ibu. Ya, fadilah-fadilah yang bisa didapat dari zikir-zikir seperti itu. Kan ringan Bapak Ibu zikir. Amalan yang istilahnya tidak perlu keluar tenaga banyak. Modal lidah. Kalau kata Ustaz Nabi dulu, zikir itu gampang Mas, cuma modalnya cuma lidah, nggak berat. Kalau infak kan harus mengeluarkan harta, mengeluarkan uang. Kalau sholat tahajud kan harus mengeluarkan tenaga, bangun malam, wudu dan lain sebagainya. Kalau zikir gampang Mas, cuma tinggal modal lidah aja. Maka perbanyak zikir, ya seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita akan lanjutkan pembahasannya
kalimat la ilaha illallah tadi ini menjadi entry point kita Bapak Ibu. Poin masuk kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Maka masyhur Bapak Ibu, sebanyak apapun amal kita, tapi kalau tidak punya la ilaha illallah, kemana-mana sia-sia. Tapi meskipun amal kita sedikit Bapak Ibu, tapi ketika punya la ilaha illallah masih mending lah daripada yang tadi. Maka kalimat syahadatain ini, kalimat la ilaha illallah, setidaknya ada 4 ikatannya Bapak Ibu, 4 makna. Yang pertama, dia bermakna untuk persaksian, syahadah. Yang kedua, dia ikrar. Yang ketiga, janji, atau lebih dari sekedar janji, perjanjian Bapak Ibu. Bukan wa'ad lagi, tapi mitsaq, perjanjian antara kita dengan Allah. Dan yang keempat, kalimat syahadatain ini menjadi penentu kita untuk masuk ke dalam satu perlombaan yang mana Allah itu menjadi juri sekaligus panitianya Bapak Ibu. Seperti itu. Ada 4 yang akan terikat dengan kalimat syahadatain tadi. Yang pertama, syahadah, persaksian. Dengan kalimat la ilaha illallah tadi Bapak Ibu, para santri yang dirahmati Allah, kita bersaksi, berarti bersaksi bahwasanya Allah itu Rabb sekaligus ilah. Bukan Rabb saja tapi sekaligus ilah Bapak Ibu. Dan ini berbeda. Rabb itu kan kalau dalam bahasa kita ya istilahnya yang maha menghidupkan, yang maha memberi rezeki. Kan ini menarik Bapak Ibu. Rabb itu dalam bahasa Indonesia tidak punya satu arti khusus. Artinya ya banyak. Yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, yang maha memberi rezeki. Al-Mudabbir, yang maha mengatur urusan, yang maha merajai dan lain sebagainya, itu adalah Rabb Bapak Ibu. Yang maha segalanya, maha luar biasa Bapak Ibu. Sedangkan ilah itu adalah sesembahan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, segala sesuatu yang harus dijadikan sesembahan itu kan harusnya yang paling luar biasa Bapak Ibu, yang tidak tertandingi, yang tidak terkalahkan, yang tidak ada duanya. Maka yang harus menjadi ilah adalah Rabb. Kalau tidak Rabb yang dijadikan ilah, maka itu syirik, zalim. Seperti itu Bapak Ibu. Maka ada di dalam Quran. Nah Bapak Ibu ini berapa? Oh terbina dari. Berarti sampun Bapak Ibu waktunya aslinya. Biasanya sampai jam berapa gitu Bapak Ibu? Sampai 5:30 gitu. 5:30. 5:30 gitu Bapak Ibu gitu. Insyaallah sampai 5:30. Jadi seperti itu. Allah berfirman dalam Quran, diantaranya surat Al-Imran, surat Maryam, dan di surat Zukhruf juga ada nada yang serupa. Kata Sayyidina Isa alaihi salam, wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Kita sering bertanya-tanya, siratum mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa sih? Maka oleh Sayyidina Isa dijelaskan Bapak Ibu, wa anna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Dengan mengakui bahwasanya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, Allah adalah Rabb, fa'buduh, maka sembahlah, jadikanlah dia sebagai ilah. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu Bapak Ibu. Maka kalau kita sering ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang seperti ini Bapak Ibu. Tauhid adalah jalan yang lurus itu. Tauhid adalah jalan yang lurus itu Bapak Ibu. Maka Rabb harus kita jadikan sebagai ilah. Dan insya Allah Bapak Ibu, kita yang ada di sini sudah mendapatkan tingkatan yang pertama ini, menganggap bahwasanya tidak ada ilah selain Rabb kita, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bermakna sebagai syahadah, persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu, dia bermakna sebagai ikrar. Dan ikrar ini tingkatannya lebih tinggi, levelnya lebih di atas dari sekedar persaksian atau syahadah. Dengan ikrar inilah menjadi tiket masuk kita Bapak Ibu, legalitas kita untuk masuk ke dalam Islam. Mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
Jadi syahadah sekuat apapun, yakin sekuat apapun, percaya sebenar apapun, tapi kalau tidak ikrar, tidak masuk Bapak Ibu. Kita ambil contoh paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Abu Thalib ini kurang baik apa terhadap Nabi Muhammad, membantu perjuangan sampai seperti itu. Abu Thalib ini kurang yakin apalagi Muhammad ini adalah sosok yang luar biasa, yang tidak pernah berdusta, yang paling jujur di antara umat kaumnya. Tapi Abu Thalib tidak mengikrarkan Bapak Ibu. Maka Abu Thalib pun wafat dalam keadaan belum muslim Bapak Ibu, masih kafir. Maka syahadatain, tauhid tadi, kalimat la ilaha illallah, level yang kedua adalah diikrarkan. Dan insyaallah kita semua juga sudah berada di level ini Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, sekarang jam 5.14 ya. Sekarang yang ketiga, lanjut yang ketiga adalah perjanjian Bapak Ibu, mitsaq. Perjanjian kita dengan Allah. Yang dimaksud perjanjian kita dengan Allah Bapak Ibu. Jadi ketika kita menjaga hak Allah, Allah akan menjaga hak kita. Maka bertanya orang-orang, apa itu hak Allah dan apa hak kita? Hak Allah adalah untuk diibadahi, disembah tanpa disekutukan sedikit pun. Itu adalah hak Allah. Ketika kita sudah bisa memberikan hak Allah, maka Allah akan memberikan hak kita Bapak Ibu. Jangan tanya kenapa hak kita belum diberikan, jangan-jangan kita belum memberikan hak Allah. Maka hak kita adalah dipenuhi rezekinya, diijabahi doa-doanya, diampuni ketika memohon ampun, dirahmati ketika memohon rahmatnya. Maka ini adalah perjanjian kita dengan Allah SWT. Apa ini saya sambil minum ya Bapak Ibu? Yang ketiga itu adalah janji atau perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, ikatan dari la ilaha illallah adalah syahadah, persaksian. Yang kedua, ikrar dari persaksian itu. Dan ketiga, menjadi mitsaq, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ini yang menarik Bapak Ibu, menjadi entry point kita Bapak Ibu. Jadi tiket masuk kita Bapak Ibu dalam satu musabaqah, dalam satu perlombaan. Maka ada ayat di dalam Quran surat Al-Mulk, kalau nggak salah surat Al-Mulk juz 29 lembar 1A ini insyaallah adik-adik para santri sudah menghafalnya. Kalau juz 29 lembar 1 itu berarti ya, halaman 562 kalau nggak salah ya, 562. Ya, 562 kalau nggak salah insyaallah. Surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah yang khalaqal mauta, menciptakan maut, wal hayata, menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kita Bapak Ibu, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kita yang ahsanu amala, amalnya paling baik Bapak Ibu. Garis bawah itu, paling baik, bukan paling banyak, bukan paling besar, bukan paling terlihat, tapi yang paling baik Bapak Ibu. Kenapa pakai kata paling baik? Karena yang paling baik belum tentu yang paling banyak Bapak Ibu. Bisa jadi yang amalnya paling banyak kalah dengan amalnya yang sedikit. Ambil contoh dalam hal misal infak ya Bapak Ibu, misalnya ada orang infaknya banyak Bapak Ibu, ada orang infaknya sedikit. Bisa jadi di hadapan Allah yang infaknya sedikit ini lebih baik. Kenapa demikian? Allah melihat isi hati. Bisa jadi yang infaknya banyak ingin dipuji, ingin terlihat, wah wong iki loman ya, dermawan, sedekahe waki, ora kaya sedekahe mau sithik. Padahal bisa jadi di hadapan Allah yang sedekahnya sedikit lebih baik. Maka Allah pakai kata ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kematian dan kehidupan. Para ulama tafsir menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-maut, apa yang dimaksud dengan kematian. Yang dimaksud dengan kematian adalah dunia Bapak Ibu. Dan apa yang dimaksud dengan al-hayah atau kehidupan, ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan kehidupan adalah akhirat. Kenapa dunia kok hakikatnya disebut
kematian, al-maut. Ulama tafsir menjelaskan karena hakikatnya semua yang hidup di dunia ini sudah divonis mati Bapak Ibu. Jadi kan gitu Bapak Ibu, kita yang ada di dunia ini semua sudah yakin mesti mati, sudah pasti mati. Tinggal nunggu eksekusinya saja. Kapan eksekusinya? Wallahu alam, kita nggak tahu. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi sekian tahun lagi, nggak ada yang tahu. Maka kita semua tinggal nunggu eksekusi mati Bapak Ibu. Nggak ada bedanya kita dengan terdakwa Bapak Ibu. Para terdakwa, misal koruptor atau siapa yang dihukum mati kan Bapak Ibu itu udah tinggal nunggu eksekusi, dah hidupnya sudah. Orang kalau sudah tinggal nunggu eksekusi kan tidak keinginan macam-macam sih Bapak Ibu, pasrah, sudah mendekatkan diri kepada Allah. Harusnya kita juga seperti itu Bapak Ibu. Tinggal nunggu eksekusi, harusnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Bedanya kalau terdakwa sih di penjara Bapak Ibu, kan terkurung di penjara gitu. Kalau kita kan sama Bapak Ibu, di penjara juga, cuma penjaranya namanya dunia kan penjara. Nah, jangan kira kita ini bebas, buatan kita di sini adalah di penjara juga. Maka masyhur ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Penjaranya orang mukmin, surganya bagi orang kafir. Meskipun untuk memahami ini enggak segampang itu ya Bapak Ibu. Ada kisah menarik untuk memahami kalimat ini. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani sewaktu beliau jadi qadhi di Mesir itu pernah satu ketika gitu Bapak Ibu jalan naik kereta kencana, ya agak mewah gitu Bapak Ibu. Beliau pakai baju yang istilahnya mewah, naik kereta mewah, naik kereta kencana, tiba-tiba dicegat oleh orang Yahudi Bapak Ibu. Orang Yahudi ini penjual minyak ter, minyak yang masih bercampur dengan tanah yang baunya itu menyengat sekali, gak enak. Dihadang. Kemudian Yahudi itu protes, wahai Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, sungguh saya mendengar nabimu bersabda. Ini menarik Bapak Ibu, orang Yahudi apal hadis. Nabimu bersabda, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Di penjara kan gak enak, surga kan enak. Kau lihat, hidup saya gak enak, hidupmu enak. Berarti dunia ini penjara bagi saya, surga bagimu. Berarti saya mukmin, kamu yang kafir. Orang Yahudi seperti itu Bapak Ibu. Oleh Ibnu Hajar ketawa aja biasa, senyum. Oh gitu ya. Kalau menurut saya nggak gitu, Ibnu Hajar balas gitu. Nah, gimana Imam Ibnu Hajar? Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan, menurutmu aku saat ini enak ya? Enak. Oh, enak lah. Kemudian Ibnu Hajar berkata, kira-kira kalau aku masuk surga lebih enak atau enggak? Oh ya mesti lebih enak. Maka dunia ini penjara bagiku, karena besok aku mendapatkan yang lebih enak. Meskipun enak gini, aku ini masih tersiksa, ini belum enak ini. Enaknya nanti di surga. Kemudian ditanya lagi, kamu enak enggak? Wah enggak enak, miskin, kerjanya kotor, kemudian mendapatkan ya ujian kehidupan yang seperti itu, enggak enak. Kira-kira Ibnu Hajar bertanya, kira-kira saat ini sama besok kalau kamu dibakar di neraka enak mana? Yo enak sekarang. Maka ini surga bagimu. Ini adalah penjara bagiku, surga bagimu. Guyonannya ulama seperti itu Bapak Ibu. Pakai ilmu. Maka Bapak Ibu, orang Yahudi tadi itu langsung nangis Bapak Ibu. Oh, saya ingin masuk Islam. Langsung seperti itu Bapak Ibu. Saya ingin bersyahadat kepada Allah. Orang Yahudi itu langsung mendapatkan hidayah Bapak Ibu. Kan ulama itu kalau bercanda pasti dengan doa kan Bapak Ibu. Didoakan masuk Islam Bapak Ibu. Setelah itu Ibnu Hajar itu langsung memeluknya Bapak Ibu. Terus tidak peduli meskipun kotor, langsung dipeluk. Kemarilah wahai saudaraku, dipeluk. Masuk Islam Bapak Ibu. Ya itu adalah gambaran dunia penjara ya. Sedangkan akhirat adalah surga bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dunia itu cuma mampir Bapak Ibu. Dunia kalau mampir kan tidak betah berlama-lama sih Bapak Ibu. Mampir ya sewajarnya saja. Ibarat kita kan kun fid dunya ka'annaka gharib au abiri sabilin. Di dunia itu ibarat orang asing atau pengembara jalan. Orang asing ini kalau di negeri orang hati-hati, tidak sembrono, menjaga agar tidak mencolok lah kalau di negeri orang asing. Atau penyeberang jalan itu kan hati-hati, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan lagi, tengok kiri lagi, akhirnya nggak nyebrang. Tengok kanan, tengok kiri, baru nyebrang, hati-hati seperti itu. Maka di dunia itu harusnya seperti itu Bapak Ibu, berhati-hati. Sebagaimana penyeberang jalan tadi.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itulah di dunia adalah ujian bagi kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji akhlasuhum, niatan, siapa yang paling bersih niatnya, wa atba'um li sunnatillahi rasulillah, dan siapa yang paling mengikuti sunnah atau ajaran Nabi Muhammad. Ayat tadi dimensi waktunya Bapak Ibu, sedangkan dimensi ruangnya ada di surat Al-Kahfi. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi apapun yang ada di dunia ini ujian bagi kita, linabluwahum ayyuhum, sama lagi Bapak Ibu, ahsanu amala. Intinya di dua hal tadi Bapak Ibu, dimensi waktu dan dimensi ruang, masing-masing menguji ahsanu amala, amal yang terbaik bagi kita. Maka hakikatnya adalah perlombaan Bapak Ibu. Sebagaimana kami singgung di awal tadi, poin keempat, yang pertama kan tadi syahadah, yang kedua ikrar, yang ketiga mitsak atau perjanjian, yang keempat adalah entry point kita ke dalam satu perlombaan. Ya, ini adalah perlombaannya Bapak Ibu, perlombaan di dunia. Namanya lomba harus daftar Bapak Ibu. Misal ada lomba jalan sehat di Jepara, yang daftar nanti dapat kaos, dapat nomor dada Bapak Ibu. Hadiahnya katakanlah 100 juta Bapak Ibu. Ada orang larinya kencang buantar melayune, tapi tidak daftar Bapak Ibu. Masuk finish duluan, kira-kira dapat hadiah buatan Bapak Ibu? Gak dapat, karena dia gak daftar. Maka di dunia ini seperti itu Bapak Ibu. Ada orang larinya itu lebih kencang dari kita, amalnya lebih besar daripada kita, lebih berat daripada kita, tapi dia tidak mendaftar Bapak Ibu. Maka dia tidak mendapatkan balasan dari Allah sedikit pun. Maka Bapak Ibu bisa melihat di YouTube itu ada Bapak Ibu videografi dari Agnes Gonzalez, nama kecil dari Bunda Teresa Bapak Ibu. Bunda Teresa itu ada videografinya di YouTube Bapak Ibu. Beliau, saya yakin, melakukan satu amalan Bapak Ibu. Istilahnya kalau dibilang ibadah ya bukan ibadah, maksudnya perbuatan baik, pekerjaan yang saya yakin kita nggak bisa mengalahkan dia Bapak Ibu. Amalnya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Dia itu dari Skopje, Albania Bapak Ibu. Mengabdi di India sejak berusia 18 tahun. Jadi suatu ketika beliau melakukan perjalanan Bapak Ibu di India, itu melihat ada anak kecil punya sakit kusta Bapak Ibu. Di India faktanya orang punya sakit kusta itu dianggap kutukan dari dewa. Orang India seperti itu, dianggap kutukan dari dewa. Dia dianggap sebagai sampah, maka sampah harus ditempatkan di tempat sampah. Oleh Bunda Teresa, anak tadi itu dipungut Bapak Ibu, dibawa, dirawat, digendong ke rumah kontrakannya, disuapi makan, dimandikan, dibersihkan, diajari ilmu Bapak Ibu, sampai sembuh. Dan itu bukan 1 tahun 2 tahun, lama Bapak, belasan tahun, puluhan tahun, sampai dewasa akhirnya bisa mandiri. Dan itu Bunda Teresa istiqomah setiap hari seperti itu Bapak Ibu, sampai akhirnya anak tadi bisa menjadi orang yang luar biasa Bapak Ibu. Maka yang lebih menyayat hati Bapak Ibu, di dalam buku memornya Bunda Teresa, buku curhatannya Bunda Teresa, di halaman terakhir beliau itu curhat. Beliau mengatakan, Tuhan, di mana Engkau? Engkau perintahkan aku untuk mencarimu di antara orang miskin, lemah dan terbuang. Aku mencarimu berpuluh tahun di sana, tapi Engkau tidak pernah hadir menemuiku. Ini bikin merinding Bapak Ibu. Amalnya luar biasa Bapak Ibu, sangat berat. Tapi pemahamannya tentang tauhid itu Masya Allah Bapak Ibu, la ilaha illallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sama sekali keliru Bapak Ibu. Dan ini menyayat hati sekali Bapak Ibu. Buat kita itu sakit hati, orang dengan amalan luar biasa seperti itu kok bisa-bisanya amalnya menjadi sia-sia Bapak Ibu. Menyeramkan. Sayyidina Umar bin Khattab Bapak Ibu, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab pernah satu ketika mengadakan perjalanan ke Baitul Maqdis Bapak Ibu. Di tengah perjalanan beliau melihat ada seorang biara menangis-nangis terseduh-seduh Bapak Ibu di hadapan patung Yesus Bapak Ibu, patung Nabi Isa yang versi dia dibuat. Biara tadi itu menangis-nangis di hadapan patung Yesus itu. Maka melihat biara yang nangis itu, Sayyidina Umar itu nangis lebih dari biara itu, lebih menangis. Sayyidina Umar menangis mengulang-ulang ayat yang ada di surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ayat itu diulang-ulang terus, amilatun nasibah
tasla naron hamiyah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Sayyidina Umar itu diulang-ulang sampai menangis terseduh-seduh, ya Allah, diulang-ulang terus. Amilatun nasibah, beramal sampai bersusah payah, berlelah-lelah melakukan satu pekerjaan yang sangat berat sekali. Tasla naron hamiyah, tapi ujung-ujungnya akan dibakar di neraka. Melakukan pekerjaan yang sangat berat, melakukan aktivitas yang sangat berat, tapi ujung-ujungnya dibakar di neraka. Ayat itu diulang-ulang terus oleh Sayyidina Umar. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Mengerikan Bapak Ibu. Betapa jahatnya setan Bapak Ibu, yang sudah memperdaya kita, yang sudah memperdaya saudara-saudara kita, sehingga pemahaman tauhid mereka keliru Bapak Ibu. Tidak tahu eksistensi la ilaha illallah yang sesungguhnya. Betapa jahatnya setan Bapak Ibu. Waliyadzubillah Bapak Ibu. Mengerikan. Maka di sini penekanannya Bapak Ibu. Banyak orang di luar sana yang belum mendaftar Bapak Ibu, belum mendapatkan poin keempat tadi, entry point, mendapatkan keridhaan Allah, la ilaha illallah tadi, belum daftar, tapi amalannya lebih luar biasa daripada kita. Ibaratnya adalah mereka itu larinya lebih kencang daripada kita, tenaganya lebih kuat daripada kita, aktivitasnya, ibadahnya lebih berat daripada kita, tapi mereka nggak daftar Bapak Ibu. Dan naifnya Bapak Ibu, kita yang muslim sendiri, kita sudah daftar, tapi dalam perlombaan ini kita justru malah bersantai-santai, tidak mau berlari Bapak Ibu. Dalam perlombaan ini banyak di antara kita justru malah masih nyantai di garis start, tidak mau berlari, tidak mau beramal dengan sungguh-sungguh, amal sewajarnya saja, sekenanya saja, tidak mau maksimal. Kita harusnya malu Bapak Ibu, orang yang belum daftar aja larinya kencang, masa kita yang udah daftar gak mau lari kencang? Kan seperti itu Bapak Ibu. Maka inilah makna syahadat yang sudah kita ucapkan Bapak Ibu. Kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita sudah bersaksi bahwa Allah adalah Rabb sekaligus ilah kita. Yang kedua, kita sudah mengikrarkannya. Yang ketiga, kita sudah memiliki perjanjian antara kita dengan Allah, mitsaq. Dan yang keempat, kita sudah mendaftar dalam perlombaan. Maka kalau kalimatnya adalah seperti ini, Anda sudah mendaftar pada lomba yang Allah menjadi juri sekaligus panitianya, maka Anda harus berlomba dengan sekuat tenaga. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Dengan ini kita harapannya kita bisa memanfaatkan sisa-sisa umur kita, amal-amal kita lebih maksimal. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahpahaman. Itu semua datangnya dari kami pribadi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan seandainya ada hikmah yang bisa kita ambil, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.